Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya membahas tentang ambeien. Kali ini yang saya bahas adalah tentang makanan-makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan setelah kita operasi ambeien. Ini juga berdasarkan beberapa pertanyaan khususnya dari teman-teman yang sudah operasi ambeien. Banyak yang takut makan ini makan itu gitu ya, mereka bahkan ada yang tidak makan nasi karena takut tidak bisa BAB. Ini bagaimana sih sesungguhnya, apakah benar seperti itu? Nah, berdasarkan pengalaman saya setelah operasi ambeien itu, kalau boleh saya katakan, saya itu sejak operasi, mulai operasi malamnya dikasih makan itu ya juga sudah dikasih makan nasi, sampai seterusnya sama perawat di rumah sakit itu dikasih makan nasi. Jadi saya tidak sama dokternya itu tidak diberi pantangan makanan ya. Dokternya bilang makan saja apa saja seperti itu. Saya nanya, memang sempat saya tanya, pantangannya makanan apa dok? Gak ada, jadinya gitu, gak ada, makan aja. Nah, berarti sesungguhnya ada yang mengatakan tidak ada pantangan ya makan itu. Cuman memang pada prakteknya saya sendiri juga agak takut dulu awal-awal makan sembarangan. Akhirnya saya mengurangi makanan daging, makanan pedas, ya itu berdasarkan baca-baca juga ya. Tapi kata dokter yang nangani saya itu nggak ada pantangan. Dan ternyata setelah saya makan diatur itu, buktinya ya BAB-nya tetap sulit. Saya makan pepaya sehari habis 1, ya tetap sulit. Ketika di awal-awal operasi itu, seminggu 2 minggu itu 3 minggu gitu, beli waktu itu buah naga, katanya ini bisa langsung melancarkan ya, ternyata ya tidak terbukti, tetap sulit. Pencahar berkali-kali, kemudian pakai macam-macam alat untuk melancarkan BAB sampai disogok yang dimasukkan dari belakang itu juga tidak mempan gitu ya. Jadi masih mules, nggak karu-karuan dan sulit BAB. Saya kemudian setengah menyimpulkan makanan itu apapun, baik yang buah-buahan atau macam-macam itu, kalau di awal-awal sebulan pertama itu tidak terlalu ngefek saudara. Menurut saya sih seperti itu. Termasuk alat pencahar-pencahar itu, obat-obat pencahar itu juga tidak terlalu ngefek sebenarnya kalau itu masih di bulan-bulan pertama. Dan itulah pusatnya, hari-hari pusat kebingungan orang-orang yang setelah operasi ambeien itu, sebulan pertama, sebulan kedua itu bingungnya macam-macam itu. Terutama tidak bisa BAB, itu yang paling banyak. Nah, jadi kalau ditanya apa pantangan makanannya, jadi jawaban saya juga agak ngambang sebenarnya. Ya kurangi daging gitu aja. Daging memang agak berpengaruh. Tapi anehnya ketika normal begini makan daging setiap hari, bakso daging itu ya nggak apa-apa, tetap lunak, itu loh yang aneh. Anehnya lagi ketika waktu normal kita kadang makan coklat tuh mencret. Lah pas kena ambeien habis operasi itu makan coklat itu tetap keras. Itu kan aneh, makan pisang, makan ini tetap keras. Padahal di hari-hari tertentu makan mie itu saya biasanya itu lunak sekali. Itu di habis operasi makan mie itu juga tetap seret gitu. Nah, artinya apa? Ini artinya di bulan-bulan pertama memang terjadi kekagetan mungkin ya, organ tubuh kita itu tidak siap mungkin ya, dengan baru dioperasi otot-ototnya keras atau bagaimana lah ya. Kemudian yang dicerna itu tidak bisa lunak atau keras. Bahkan kita cukil-cukil kan, ayo siapa yang pernah nyukil fases yang keras di awal itu, sampai kita cukil kena segini gitu ya, pucuknya jari itu, wah lega rasanya. Jadi kalian yang nyukil-nyukil itu ya banyak temannya, tenang aja ya, nggak usah merasa paling sakit, banyak yang sakit. Nah, makanan saran saya tetap kalian makan nasi. Kalau toh takut nasi ya makan nasi yang lembek supaya kalian kuat menghadapi kenyataan sakit. Tidak lemes. Kemudian jangan sampai anti makan nasi, makan ini, jangan. Kalau toh pengen sekali-kali makan nasi goreng ya makan aja. Pengen sekali-kali makan mie, makan saja. Tapi nggak terus menerus gitu loh.
makan bakso ya sekali 2 kali nggak apa-apa. Jadi keinginan kalian jangan ditunda-tunda karena dugaan-dugaan yang belum tentu benar. Jadi seperti itu, kalau saya ditanya makanan apa, ya tetap saya jawab makanan yang berserat. Itu kan jawaban standar dari dokter. Seperti itu, memang berbanyak serat. Padahal itu ya nggak jamin di hari-hari pertama sampai bulan pertama. Lah coba yang bisa membuktikan pasti menjamin siapa. Banyak teman-teman saya yang sampai sekarang itu tanya saya kok masih sembelit padahal sudah begini, sudah begitu. Ya itu barangkali dari efek operasi yang belum sepenuhnya kembali normal. Tenang saja. Kalau tidak bisa sebulan ya barangkali 2 bulan. Kalau tidak 2 bulan ya barangkali 3 bulan. Segitu aja. Dipikir begitu saja. Karena ya memang ini penyakit yang unik, yang seru kan ya. Yang seru, ambeien itu yang seru. Jadi saran saya makan nasi tetap, minum yang berkalori tetap, sayur-sayur, sekali-kali ikan, telur, macam-macam, tahu, tempe, daging sekali-kali, tapi nggak rutin-rutin amat gitu. Supaya tubuh kalian tetap sehat. Masalahnya lagi kalau nggak makan nanti lemes, dikira nanti ambeiennya, padahal itu dari asupan yang kurang. Saya setelah operasi kok lemes ya, nggak makan ya pasti lemes. Tapi kalau makannya banyak ya enggak. Yang kedua, kalau makan kita nanti ada harapan ada yang dikeluarkan karena kita sudah memasukkan makanan. Tapi kalau kita nggak makan terus kita pengen BAB terus kira-kira yang keluarkan ya air dan nggak nyaman. Kemudian ada yang beberapa hari itu nggak berani makan ini karena punya asam lambung. Nah ini memang yang punya asam lambung memang harus lebih hati-hati daripada yang tidak punya asam lambung. Karena buah itu kadang-kadang juga bikin kumat asam lambung, itu lebih hati-hati. Tapi bukan berarti Anda tidak makan ya. Anda tetap harus makan yang cukup untuk tenaga sehari-hari, sudah harus cukup. Jangan saya nggak akan makan sebelum bisa BAB, nanti malah capek, malah lemes, kurus, dan macam-macam, jadi tidak bersemangat. Jadi seperti itu saudara-saudara yang kalian yang mengalami hal yang sama tentang bingung makan. Saran saya tetap ya minum air yang banyak, itu standar, jawaban standar siapapun akan menjawab seperti itu. Minum air yang banyak, makan yang cukup, sayur, buah, kemudian diimbangi juga dengan olahraga gerak katanya sih seperti itu. Tapi kalau orang baru sakit ambeien itu gerak tuh ya sakit ya. Ya minimal latihan jalan begitu ya. Jadi seperti itu tema saya hari ini tentang makan. Jadi nggak usah khawatir kalau toh sembelit itu wajar ya. Sembelit itu wajar. Tapi kalau Anda kekurangan makanan, lemes, capek itu malah bisa merambat kemana-mana. Nanti dikhawatirkan sakitnya bisa merambat. Jadi pusing, jadi ini mual macam-macam. Tapi kalau ada yang dimakan itu ada harapan untuk ada energi dan ada yang dikeluarkan ketika kita mau BAB. Begitu saudara-saudara ulasan singkat ini tentang makan, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Semoga tidak menjadikan kalian tambah panik tapi menjadi alternatif ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya doakan yang sakit segera sembuh, terutama yang ambeien, yang sudah operasi segera sembuh, yang tidak operasi juga bisa sembuh. Tidak perlu disesali, ini penyakit sudah terjadi, perlu ya kita kelola dengan baik supaya segera kita bisa sembuh. Sampai jumpa lagi di tema-tema pendek tentang ambeien. Tema ini saya ambil dari hasil dialog dengan teman-teman yang masih punya masalah. Mungkin nanti ke depan kita akan bahas lebih spesifik tentang benjolan. Dan terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.